tugas ketua partai atau pengurus partai, dia sudah bergeser. Partai politik atau ketua pimpinan partai politik itu tidak lagi menunjukkan pada independensinya, pemegang kedaulatan rakyat. Ya kan, ini kan mereka kan mendapat amanah rakyat. Tapi sudah bergeser menjadi agent, menjadi calo daripada pemegang modal. Ya, jadi kalau saya katakan sebenarnya untuk menjawab beberapa perilaku politik yang kita lihat itu kan ada tiga. Satu, apa karena kendali atas kekuatan modal atau motif untuk mengejar kepentingan ekonomi, ya, keuntungan material. Dua, apa karena tersandra. Nah, yang ketiga, apakah memang tidak memiliki Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com, didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV yang diperdayakan oleh visibangsa.com. Komisi Pemilihan Umum kembali mengumumkan ke publik bahwa ada 41 wilayah pada Pilkada 2024 ini yang muncul calon tunggal berhadapan dengan kota kosong. Ini menjadi fenomena menarik yang akan kita diskusikan dengan pakar politik kita, Asosiat Profesor Dr. TB Masa Jafar. Bang TB, ini ada fenomena menarik. Mulai dari kelucuan-kelucuan, ya, sudah diperpanjang, tapi ternyata tadinya KPU mengumumkan ada 43 wilayah yang calon tunggal. Ini hanya setelah diperpanjang hanya berkurang dua daerah. Ini fix 41 wilayah, satu wilayah provinsi, dan selebihnya kabupaten dan kota. Lalu publik pun bereaksi. Ini kota kosong, apakah berjalan alami atau sesungguhnya ini mainan siapa? Sehingga misalnya muncul ada gerakan publik yang udah buat saja gerakan coblos semua sebagai bentuk perlawanan masyarakat. Prof, melihatnya seperti apa ini? Ya, terima kasih Bung Hadi. Ini menarik, ya. Ini satu gejala baru, walaupun sebenarnya ya tidak baru juga. Kan sejak Orde Baru pemilih itu sudah dikenal dengan gerakan golongan putih, golput ya? Ya, tidak datang ke TPS. Jadi gerakan sekarang, ini sama saja dengan golput? Sama. Cuman aktualisasi yang berbeda. Lalu kalau sekarang, tidak, karena pengalaman 2 kali pemilu atau bahkan ya pemilu sebelumnya, kalau pemilih tidak datang ke pemilu, suaranya bisa digunakan, dimanipulasi, ya. Nah, jadi untuk menjaga itu, para aktivis, para tokoh-tokoh demokrasi mengusulkan atau mengangkat, ya mesti disediakan juga, ya, kota kosong sebagai pilihan dari beberapa pilihan itu. Jadi kalau rakyat itu tidak memilih karena berbagai alasan, ya bagaimana ini tetap terlembaga, ya mesti disediakan kota kosong. Itu pengalaman di Amerika kita lihat, ya, itu juga pernah terjadi di beberapa negara lain juga. Dan bahkan sekarang sedang diperjuangkan melalui Mahkamah Konstitusi agar itu disalurkan. Nah, ya kalau kita lihat, ya bagus-bagus saja.
ini pertanda bahwa kesadaran politik masyarakat itu sudah meningkat, sudah mampu Yang bagus mengaktualisasikan. itu menurut Prof, gerakannya atau munculnya calon tunggal? Ini kan main borong partai aja nih. Ya, yang pertama gerakannya. Ya, jadi itu kan antitesis dari calon tunggal. Ya, jadi ini antitesis dari calon tunggal karena tidak hanya calon tunggal Bung Hadi, ini ada yang luput dari pengamatan publik, ada juga daerah tertentu itu hanya 2 calon. Nah, yang celakanya dua-dua calon ini tidak layak, tidak diinginkan oleh masyarakat. Artinya, tadi Anda sebutkan partai ini tidak lagi melihat apa yang menjadi aspirasi, ya arus utama tanda petik yang berlangsung di akar rumput. Partai tidak peduli lagi. Yang penting partai itu ini kan aktor-aktornya itu kan para elit partai. Jadi boleh dikatakan elit politik, elit partai itu mereka lebih cenderung kalkulasinya adalah bagaimana memenuhi atau mengejar kepentingan mereka sendiri. Kalau bilang kepentingan rakyat, saya kira perlu kita pertanyakan ya, karena banyak sekali calon yang diajukan itu tidak capable ya, tidak layak itu. Ada kecurigaan publik, Prof. Kalaupun tidak lawan kota kosong, artinya seperti Anda sebutkan ada 2 calon, itu muncul calon boneka. Ya itu. Nah, ini misalnya di DKI, karena DKI jadi sorotan, tidak munculnya Anies ditengarai 2 calon lainnya adalah calon boneka. Anda setuju nggak? Ya itu kan bagian dari rekayasa. Jadi itu tidak berangkat dari satu semangat demokrasi yang semestinya ya para politisi itu tidak lagi berhenti pada kepentingan sempit ya, pada kepentingan mereka seharusnya sudah menggait ya arus perubahan yang ada di masyarakat itu ya dengan berbagai cara, apakah membujuk atau dengan cara lain bisa menampilkan calon-calon terbaik ya yang memang diinginkan oleh rakyat ya. Jadi partai saya kira belum bagaimana merespon secara sungguh-sungguh apa yang menjadi tuntutan masyarakat itu. Ya kalau memang mereka tidak kehilangan legitimasi, ya kan bisa aja kan calonkan dari kader sendiri. Kalau misalkan di sini nggak laku dijual, bisa juga ambil dari luar. Boleh-boleh aja, sah-sah saja, karena kan kita tahu juga proses kaderisasi, rekrutmen internal partai itu kan belum ideal. Jadi sangat mungkin di tengah-tengah keterbatasan rekrutmen atau ketersediaan sumber daya manusia di partai itu boleh. Kalau saya sih setuju aja, sepanjang kader-kader di luar partai itu yang direkrut betul-betul apa yang menjadi tuntutan publik, tuntutan rakyat. Karena salah satu fungsi partai itulah kan fungsi rekrutmen. Jadi bagaimana mereka mencari kader-kader pejabat publik, kader-kader partai atau tokoh-tokoh di luar partai yang akan ditempatkan sebagai pejabat publik. Itu yang fungsi utama partai. Kalau tidak ada di dalam ya dia bisa. Nah ini saya kira belum berjalan. Apalagi kita lihat pertimbangan utama dalam rekrutmen itu bukan pada kapasitas, tetapi pada isitas. Itu sudah jadi rahasia umum. Itu. Prof, kembali lagi ke fenomena calon tunggal atau melawan kotak kosong ini. Kan calon tunggal itu memborong habis, karena Anda menyebutkan tadi soal isitas, jadi diborong habis partai, ya kan, sehingga tidak mungkin lagi ada calon lain bisa muncul. Atau kalaupun ada muncul, ini calon jadi-jadian supaya seolah-olah demokrasi masih hidup dan seterusnya. Gejala ini, Prof, lalu dikait-kaitkan oleh publik bahwa ini cara para elit kekuasaan
yang tidak ingin kehilangan kekuasaan termasuk di daerah-daerah. Anda setuju itu? Iya, itu salah satu motif ya yang bisa dibaca secara telanjang. Jadi kalau menyimak apa yang pernah disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo bahwa seorang yang masuk ke parlemen itu mereka memang didukung oleh para pemodal. Ya, itu Ketua MPR. Bahkan Pak Mahfud MD mengatakan, lah itu hampir semua anggota DPR itu kan disponsor oleh Cukong. Ya, jadi pernyataan-pernyataan itu dan fakta-fakta yang bisa dikemukakan itu menggambarkan bahwa yang pertama yang kita lihat adalah tugas ketua partai atau pengurus partai dia sudah bergeser. Partai politik atau ketua pimpinan partai politik itu tidak lagi menunjukkan pada independensinya, pemegang kedaulatan rakyat. Ya kan, ini kan mereka kan mendapat amanah rakyat. Tapi sudah bergeser menjadi agent, menjadi calo daripada pemegang modal. Ya, jadi kalau saya katakan sebenarnya untuk menjawab beberapa perilaku politik yang kita lihat itu kan ada tiga. Satu, apa karena kendali atas kekuatan modal atau motif untuk mengejar kepentingan ekonomi, ya, keuntungan material. Dua, apa karena tersandra. Nah, yang ketiga, apakah memang tidak memiliki kemampuan, tetapi dia punya uang. Jadi ada tiga itu. Nah, jadi sebenarnya sangat simpel. Jadi saya bilang untuk menganalisa perilaku politik para elit, ya, para aktor-aktor politik itu sangat sederhana, ya. Tidak dibayangkan atau kita membayangkan pada perilaku pada negara yang memang dilatar belakangi dengan berbagai faktor, ya. Jadi tidak sederhana, teman-teman. Kalau ini sangat sederhana sekali. Nah, jadi apa yang Bung Hadi katakan itu, calon tunggal itu adalah bagian itu. Ya, jadi bagaimana partai bisa survive, para pengelola partai, elit partainya itu juga mendapat keuntungan, ya. Nah, dengan demikian dasar inilah yang kita melihat mengapa ada calon tunggal atau lawan kotak kosong, kenapa ada calon boneka dan seterusnya. Ini adalah sebuah satu game atau permainan yang sebenarnya ujungnya itu dinikmati oleh para elit partai. Ya, para elit partai ini dia tidak lagi kita lihat dalam bentuk politik plural, ya. Kalau demokrasi itu kan sebenarnya kan dia orientasinya kan sangat plural. Sekarang udah seragam, ya. Jadi banyak partai, sesungguhnya banyak partai itu tidak ada pembedanya. Mereka diikat oleh satu kepentingan itu tadi, ya, mengejar motif kepentingan uang, posisi maksud saya, atau menghindar dari atau tekanan dari ancaman jeratan hukum itu. Ya, kita lihat tiga saja gitu. Jadi menikmatinya termasuk juga kemungkinan lepas dari jeratan hukum yang mengancam mereka. Iya, tinggal kita lihat case by case. Tapi tiga itu ini menjadi alat penjelas untuk menjawab. Karena tidak ada penjelasan lain, ya. Itu misalnya kasus Anies Baswedan kita lihat di DKI itu. Bagaimana mungkin partai-partai politik itu bisa mengabaikan, ya, jumlah pendukung Anies, pemilih Anies itu kan sangat signifikan. Kan dalam suatu negara demokrasi kan nggak boleh ditutup. Justru seperti yang saya katakan tadi, tugas partai politik itu adalah bagaimana merekrut dan menseleksi calon-calon publik, kemudian dilempar ke publik untuk dipilih sehingga mendapatkan pejabat publik yang qualified,
Kalau berlawanan dengan misalnya hasil survei elektabilitas Anies tinggi, itu mengabaikan aspirasi masyarakat begitu? Iya, apalagi kalau survei itu cukup akurat ya. Dan Anies itu kan udah teruji. Ya kalau beberapa kasus yang lain orang banyak mempertanyakan. Tapi kalau Anies kan hampir semua lembaga survei mengatakan. Problemnya, Prof, perlawanan yang muncul sekarang ini kan lewat gerakan coblos semua. Bisa jadi untuk yang DKI misalnya, ya kan, kalau coblos semua ini kan batal, ya kan. Nah, implikasinya kira-kira apa dengan coblos semua ini, Prof? Ya implikasinya yang pertama bahwa pada legitimasi. Jadi legitimasi nanti andai kata ada pemenang, apalagi kalau kota kosong lebih besar ya, itu Di artinya DKI tidak ada kota kosong kan? kenapa? Di DKI tidak ada kota kosong kan? Karena ada 3 pasang calon. Ya kita nggak tahu, bisa juga ini akan diperjuangkan DKI juga ada kota kosong karena untuk agar Ada memiliki pilihan efek. lain dari masyarakat. Nah, ini kan sedang diperjuangkan supaya ada efek ya, efek politik yang sangat serius. Kalau calon yang ada walaupun ini boneka, ya impactnya nggak begitu. Tapi kalau ada kota kosong, itu menggerogoti ya legitimasi calon yang terpilih tadi. Itu salah satu implikasinya. Yang kedua, kualitas pemilunya. Jadi kalau banyak golput atau kotak kosong, kalau golputnya karena alasan bahwa satu tindakan protes terhadap penyelenggaraan pemilu atau proses seleksi yang dilakukan oleh partai, ya ini saya kira mempunyai nilai positif ya, karena motifnya pada tuntutan transparansi, tuntutan demokrasi dan seterusnya gitu. Saya kira ini sesuatu yang positif. Tapi kan ujungnya tetap ada pemenangnya ya. Iya tetap Lepas ada. dari ada legitimasi atau tidak, iya kan, kan tetap di ujungnya yang terbanyak tetap akan terpilih, Prof. Ya bisa saja, bisa walaupun nggak banyak kemudian itu dianggap sah. Ya walaupun suatu kotak kosong itu misalnya nanti punya suara lebih besar ya, tetap dianggap sah. Apa sih yang tidak bisa dilakukan hanya untuk kepentingan kekuasaan? Dan saya teringat pada seorang ilmuwan politik Amerika ya, dia teliti di negara berkembang di tahun 68 ya, dalam bukunya Political Order Changing Society ya, tertib politik dalam masa yang sedang berubah. Jadi suatu ketika masyarakat itu tidak punya pilihan untuk mempengaruhi keputusan. Karena apa? Karena rejimnya, penguasanya itu betul otoriter. Jadi keran-keran demokrasi itu tidak membuka ruang. Maka yang muncul adalah gerakan-gerakan protes. Gerakan protes itu ya mulai dari unjuk rasa, pada kampanye dan seterusnya, sampai pada tindakan kekerasan. Ya, nah Samuel Huntington mengatakan tindakan kekerasan itu atau partisipasi politik non konvensional, violent, political violent itu menjadi sah karena pada sistem otoritarian gitu loh. Itu dinilai sebagai partisipasi politik gitu ya. Jadi dianggap sebagai satu yang positif. Tapi kalau kotak kosong dia kan lebih soft ya. Ya, tapi itu sudah cukup keras itu. Tapi itu soft, masih soft itu. Adanya suara-suara termasuk yang beberapa pihak melakukan atau melayangkan gugatan agar memang disediakan saja kotak kosong agar pemilih tidak dipaksa memilih salah satu yang disediakan, tapi ada alternatif lain, misalnya ya saya pilih kotak kosong aja gitu. Kira-kira sebelum pilkada ini akan terjadi atau tidak, Prof? Ya, kalau menurut analisis Anda? Ya saya tidak bisa memastikan, tetapi desakan itu lumayan keras ya, karena tadi kan sudah sebutkan ada 41 wilayah ya. Artinya fenomena kotak kosong ini tidak
bisa dianggap sepele ya. Itu adalah bagian dari perkembangan demokrasi. Jadi kalau kotak kosong itu diwadahi ya sebagai pelembagaan partisipasi politik, ya kalau menurut saya ya itu positif aja. Dan itu kan sebenarnya kita lihat perubahan politik itu kan dia bisa satu langkah maju, bisa dua langkah mundur, artinya itu menjadi koreksi. Ya, kotak kosong itu adalah satu tindakan korektif terhadap penyelenggaraan pemilu, terhadap elit politik. Ya, nah kemudian kita berharap dinamika ini memberikan dampak pada perbaikan ya kualitas pemilu, ya pada kualitas partai-partai politik gitu. Ya, nah kalau saya melihat itu sangat positif. Oleh karena itu jangan dihambat. Malahan itu justru disediakan sarana, apalagi MK kan sudah mulai. Ya walaupun kita sayangkan langkah MK ini terlambat, karena nggak mungkin ya waktu dekat relatif dekat ini sudah ada transaksi, ya transaksional politik itu sudah jalan. Jadi Prof, tuntutannya aspirasi publik yang terjadi, kotak kosong bukan hanya muncul pada calon-calon tunggal di daerah yang hanya ada calon tunggal, tapi di daerah yang tidak ada calon tunggal pun tetap harus ada ya diberikan aja. Ya, saya kira nggak ada masalah gitu. Karena itu juga salah satu bagaimana menyalurkan ya aspirasi atau rasa kekecewaan publik, ya sehingga itu tetap berada pada koridor tertib politik ya. Bahwa demokrasi ini terus berjalan. Kalau itu tidak disediakan, kan lebih kacau kalau muncul tindakan anarkis, karena rakyat tidak punya pilihan. Nah itu yang saya katakan. Rakyat dipaksa untuk tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan, dan rakyat itu kan ukurannya kan bisa beda-beda, ya sampai pada sikap politik atau respon politik yang lunak, sampai kepada respon politik yang keras. Nah, jadi itu masing-masing ada ukurannya. Nah, jadi sebelum sampai menimbulkan sikap-sikap yang anarkis, katakanlah begitu, ya maka sarana itu perlu disediakan. Ya, barangkali ini salah satu cara bagaimana memperbaiki kualitas demokrasi kita. Gitu. Kenapa tidak? Keputusan MK itu adalah presiden yang sangat baik untuk menyalurkan sumbatan-sumbatan aspirasi. Kesimpulannya, kotak kosong diperlukan tidak hanya dalam hal di satu daerah calon tunggal, tapi juga termasuk di daerah-daerah yang bukan calon tunggal, kotak kosong masih tetap perlu. Begitu? Ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas demokrasi, sekaligus juga memberikan warning kepada partai politik. Baik Prof, terima kasih. Pemirsa, nantikan telaah menarik lainnya seputar Pilkada Serentak 2024 hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Nantikan telaah menarik lainnya, apa dampak jika ternyata di satu daerah justru kotak kosong yang menang. Nantikan akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com, didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.